Heyo, balik lagi sama udah Niko. Kita lanjutin pembahasan Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten atau OSNK bidang astronomi tahun 2023. Kita lanjut ke nomor 6 tentang daya pisah. Daya pisah atau resolving power sebuah teleskop optik akan semakin baik dengan kita cek yang paling cocok pernyataannya ya. Kita bahas tentang daya pisah, tapi sebelum itu bagi yang mau dapetin konten eksklusif membership, bisa join membership channel Udah Niko ya. Kita langsung bahas aja daya pisah. Ini kaitannya sama teleskop yang macam-macam, ada yang ukurannya kecil, agak sedang, dan yang besar. Yang membedakan apa sih? Gitu ya. Ini kaitannya sama yang namanya angular resolution. Angular resolution itu adalah the ability of any image forming device, alat penghasil image, gambar, kemampuan dari alat penghasil gambar seperti optical atau radioteleskop, mikroskop, kamera, juga mata juga, to distinguish small details of an object, untuk membedakan detail kecil dari sebuah objek. Kuncinya di sini, semakin kecil sudutnya theta resolusi ini, semakin jelas objek yang terpisah dapat diamati. Theta resolusi ini makin kecil, resolusi gambarnya makin jelas. Nah, sudut resolusinya bisa kita hitung pakai persamaan ini, 1,22 kali lambda dibagi dengan diameter teleskopnya, diameter lensa objektif dari teleskopnya. Lambda yang dipakai di sini biasanya kalau lambda visible light adalah 550 nanometer. Gitu ya. Nah, kaitannya sama resolving power itu. Resolving power itu kebalikan dari tetanya tadi. Misalnya gini nih, ada dua buah benda yang terpisah sejauh theta, misalnya jarak sudutnya adalah theta. Agar bisa teramati dengan jelas dan terpisah kedua objek ini, syaratnya adalah ini nih, theta resolusinya harus lebih kecil daripada jarak sudut dari kedua objek itu sendiri. Misal nih, theta resolusinya segini nih, lebih gede dong daripada jarak sudutnya ini, maka kedua benda ini tidak akan terlihat terpisah. Istilahnya adalah unresolved. Kalau theta resolusinya makin kecil, katakanlah seperti ini, maka momen yang seperti ini belum benar-benar terpisah, baru mau akan terpisah. Istilahnya adalah just resolved. Tapi kalau theta resolusinya sudah lebih kecil daripada jarak sudutnya, jarak sudut dari kedua objek itu, maka dia akan benar-benar terpisah alias fully resolved. Gitu ya. Tadi theta resolusinya adalah 1,22 kali lambda dibagi dengan diameter teleskopnya. Artinya kalau kita mau cari teleskop yang daya pisah atau resolving powernya semakin baik, maka kita harus cari tetanya yang semakin kecil. Agar tetanya semakin kecil, maka diameternya harus semakin besar, atau lambdanya pakai yang semakin kecil. Kita pakai bukan cahaya tampak jadinya, misalnya ke UV atau sinar X kalian. Kayak gitu. Nah, dari beberapa pernyataan ini, yang benar adalah yang mana nih? Bertambahnya panjang fokus salah. Tidak ada kaitannya sama fokus. Bertambahnya diameter objektif. Ini pernyataan yang benar. Diameter objektif yang D ini ya bertambah. So the answer is B. Nah, soal-soal model ini cukup sering muncul tentang theta resolusi, tentang daya pisah, nanti sepaket biasanya sama field of view, sama light gathering power, dan lain-lain. Nah, ke semua soal itu sudah saya kumpulin jadi satu di playlist Observasi Benda Langit. Boleh dicek aja di playlist di sana. Pelajari soal-soal yang setipe dengan ini.
Terus soal challenge, saya sediakan satu buah soal challenge. Kali ini menghitung ya. Seseorang ingin mengamati dua buah bintang yang berjarak sudut 10 detik busur. Petik 2 ini detik busur ya, 10 detik busur. Pertanyaannya, berapa ukuran minimal diameter teleskop yang diperlukan agar kedua benda tersebut dapat terlihat terpisah? Berarti pakai konsep yang tadi ya. Oh ya, gunakan lambda pengamatan yang tadi aja. Lambdanya adalah 550 nanometer dengan asumsi dia visual. Oke. Terus bagi yang masih bingung boleh langsung tanya aja di kolom komentar. Diskusi boleh. Bagi yang mau dukung Udah Niko secara langsung boleh melalui traktir.id/udahniko. Itu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.